Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kartu ID card. Jadi kartu ID card ini adalah seperti kartu vaksin, KTP, kartu tanda pengenal dan sejenisnya. Jadi kartu ID card ini dibuat dari bahan PVC teman-teman. Seperti yang terlihat di video ini, kartu itu menggunakan kertas khusus dengan bantalannya menggunakan bahan PVC. Dan ini adalah alat pelongnya teman-teman untuk memotong kartu ID card. Ini adalah kertas yang digunakan. Jadi kertas ini adalah kertas untuk membuat ID card. Karena ini untuk bisnis, jadi saya beli kertas ID card ini sebanyak 1 pak teman-teman. Dalam 1 pak itu isinya adalah 50 set. Jadi yang kertas untuk lapisan atas dengan lapisan bawahnya itu sebanyak 100 lembar. Sedangkan untuk bantalannya yang seperti ini ya, PVC, bantalan PVC ini sebanyak 50 lembar. Jadi bantalan PVC-nya inilah yang membuat kartu itu jadi tebal dan kaku ya. Pada bantalan PVC-nya ini terdapat plastik tipis pada bagian atas dan bawah yang harus dibuka pada saat kita memasang kertas ID card-nya. Jadi bisa kita mencongkelnya dengan menggunakan kuku ya, seperti ini teman-teman. Untuk harga kertas bahan untuk membuat ID card ini 1 paknya sekitar 250 sampai 300.000 dengan jumlah isinya sebanyak 50 set ya. Jadi 1 lembar kertas ID card itu bisa menghasilkan atau bisa kita untuk membuat 10 kartu. Nah, kalau kita hitung secara bisnis, ini sangat menguntungkan sekali teman-teman. Dan kita akan membahas bagaimana peluang bisnisnya untuk membuat kartu ID card-nya di bagian akhir video ini. Nah, untuk menggunakan kertas ini kita perlu mengecek dulu bagian yang untuk di print adalah bagian yang halus. Sedangkan bagian yang kasarnya adalah untuk dibuka nanti setelah kita print. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagaimana cara mengeprint kartu ID card ini. Di sini saya menggunakan printer Epson. Di printer ukuran A4 dan F4 ya. Pakai printer apa aja bisa. Saat kita mengeprint, kita harus cek dulu kertas ID card-nya apakah posisinya udah benar. Dan pastikan posisinya yang bagian halusnya adalah yang bagian yang akan di print. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe dan like-nya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk cara printnya, pertama-tama kita menyiapkan filenya. Kita menyiapkan desain kartu tersebut. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X5 teman-teman. Kemudian kita buka file yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk ukuran kertasnya adalah seukuran kertas ID card, yaitu 20 kali 30 cm. Di sini saya hanya membahas secara garis besarnya saja ya untuk desainnya. Untuk video lebih lengkapnya nanti saya akan buatkan video khusus tentang desain grafis, cara mendesain kartu ID card. Untuk ukuran kartu itu standarnya adalah 8,6 cm kali 5,6 cm. Setelah filenya udah siap,
dan udah dicek dengan benar. Sekarang kita akan melakukan print. Jadi untuk cara ngeprint kartu ID card ini, kita menggunakan resolusi yang agak tinggi, teman-teman. Jadi di sini di properties printernya itu kita pilih dulu ukuran kertasnya. Tadi ukurannya adalah 20 x 30 cm. Jadi kita pilih, di sini udah saya buat sebenarnya ukuran ID card, tapi kita bisa membuat customnya di 20 x 30 cm. Di sini saya menggunakan milimeter ya, 200 mm dan 300 mm. Kemudian jangan lupa atur resolusi printnya. Untuk ID card ini resolusinya harus lebih tinggi ya, menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Jadi kita bisa atur di high quality atau di setting quality-nya. Setelah itu kita apply dan kita lihat previewnya. Nah, pada preview ini gambarnya masih dalam bentuk aslinya ya. Sedangkan untuk ID card ini kita menggunakan sistem mirror atau dibalik. Jadi kita klik tanda huruf E ini di Corel Draw, artinya ini adalah tanda mirror ya, artinya cermin. Nah, jadinya gambar itu kebalik keluarnya saat kita mengeprintnya. Kemudian kita langsung print saja dengan mengklik lambang print, dan kita lihat hasil yang keluar dari printer. Jadi hasil printnya nanti di kertas ID card itu gambarnya berbentuk mirror atau kebalik, karena sistem pembuatan ID card itu memang harus di mirror ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kelihatan gambarnya terbalik ya. Setelah dibalik kertasnya baru terlihat normal. Karena nanti pada saat pasang ke bantalannya itu, kertas ID card ini memang akan dibalik. Nah, sekarang kita coba tes untuk memasang kertas ID cardnya ke bantalan PVC-nya. Jadi untuk cara masangnya, jangan lupa kita harus buka dulu lapisan plastik tipis yang melekat di bantalan PVC ID card ini. Jadi maksudnya supaya bisa kita tempel kertas ID cardnya di atas PVC-nya ini. Kalau tidak dibuka maka tidak akan bisa nempel di kertas PVC-nya. Dan kemudian kertas ID card yang udah di print tadi dipasang ya. Nah, dipasang dengan cara membalik. Jadi bagian yang kasarnya tadi itu di atas, sedangkan bagian halus yang di print itu ditempel ke bantalan ID card seperti ini ya. Kemudian diratakan. Nah, ini udah siap untuk dilakukan laminating. Karena ID card yang kita buat ini adalah satu sisi, maka kita hanya perlu membuka lapisan plastik bantalan, jadi hanya satu sisi saja. Nah, kalau dia dua sisi maka kita harus membuka juga di belakangnya untuk dipasang lagi kertas ID cardnya. Untuk laminatingnya usahakan untuk
melakukan laminating itu lebih dari 1 kali. Kita laminating 2 kali ya, bolak-balik, atau 3 kali juga lebih bagus lagi supaya semakin kuat. Setelah selesai di laminating, kemudian kita lakukan proses pemotongan. Sebelum dipotong di mesin plong, kita potong dulu kertas ID card yang sudah dilaminating tersebut supaya bisa masuk di mesin potong ID card. Jadi kita melakukan pemotongan satu persatu dengan menggunakan mesin plong ID card ini, teman-teman. Jadi cara motongnya adalah kita paskan dulu posisinya dengan mal dari mesin potong itu, kemudian ditarik tuas mesin potong dan ID card sudah terpotong. Saat kita motong ID card ini, jadi desainnya tadi sebenarnya udah dilebihkan sedikit supaya waktu motongnya ini ID card itu terlihat tidak ada bekas putihnya atau kosongnya ya. Jadi ketutup semua oleh desainnya. Setelah selesai dipotong, kemudian kita buka bagian lapisan yang kasarnya tadi ya. Nah, inilah lapisan yang tadi yang maksudnya yang akan dibuka. Nah, karena gambarnya tadi sudah kita balik, maka setelah kita buka lapisan di kertas ID card-nya yang di atas itu, maka gambar tersebut sudah kelihatan sangat terang dan bagus. Kemudian bagaimana jika kita hanya membuat satu kartu saja ya? Ini malah lebih gampang karena kita hanya menggunakan bahannya sedikit saja. Jadi kita bisa menggunakan sisa-sisa potongan kertas ID card, kemudian kita print di printer, lalu kita pasang di bantalan PVC-nya ya. Caranya sama seperti tadi. Kita harus membuka dulu lapisan plastik tipis di atas bantalan PVC-nya. Kemudian kita tempel kertas ID card yang sudah di print itu dengan cara terbalik ya. Jadi bagian yang di printnya di bawah, bagian kasar nanti untuk dibuka di atas. Kemudian tinggal kita laminating
Di laminatingnya sebaiknya dilakukan lebih dari 1 kali ya, 2 atau 3 kali. Nah, setelah selesai laminating, sekarang kita tinggal potong seperti tadi, dipaskan di mesin potongnya, dan kemudian kita potong. Dan kartu ID card pun sudah jadi. Cukup gampang kan teman-teman? Sangat mudah dan cepat. Jadi kuncinya itu adalah desainnya. Jadi kita harus belajar dulu bagaimana cara mendesain sebuah kartu dengan menggunakan program desain grafis. Untuk membuat kartu ID card ini bisa juga kita menggunakan program Microsoft Word, teman-teman. Kali ini saya akan memberikan contoh membuat ID card dengan menggunakan Microsoft Word. Contohnya seperti kartu vaksin ya. Oke, langsung aja kita buat dengan menggunakan Microsoft Word. Setelah kita buka program Microsoft Word-nya, kemudian kita atur dulu ukuran kertasnya ya. Di sini size, kemudian kita custom dulu ukuran kertasnya. Itu menggunakan ukuran kertas ID card tadi, yaitu 20 cm kali 30 cm. Ini ukuran kertas ID card adalah ukuran 20 cm kali 30 cm. Sedangkan untuk batas kiri kanannya, marginnya kita pakai 1 cm aja. Kiri kanan atas bawahnya cukup 1 cm aja lah. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita import atau masukkan gambar file kartu vaksin yang sudah kita download ya. Kan biasanya kartu vaksin itu kan di download dari website Peduli Lindung itu ya. Contoh seperti ini. Kebetulan saya ada kartu vaksin, jadi saya import dulu kartu vaksinnya. Yang pertama, oke, nah ini kan ukurannya masih dalam ukuran besar teman-teman. Nah, sekarang dari Microsoft Word ini kita kecilkan dulu ukurannya. Jadi kita cari di mana bagian untuk mengecilkan ukurannya. Di sini ya, ada height sama width nih. Sama seperti yang kita pakai di Corel Draw sebelumnya. Jadi di sini juga sama ukurannya dengan kita membuatnya di Word. Jadi ukuran standarnya untuk tingginya 5,6 cm. 5,6. Sedangkan lebarnya 8,6. Oke, enter. Oke, satu bagian sudah dibuat. Kemudian kita masukkan lagi kartu vaksin yang keduanya. Ini warna yang ungu ya, kartu vaksin yang kedua. Nah, ini masih ukuran besar ya. Jadi kita buat lagi ukurannya seperti yang tadi. Tingginya 5,6, 5,6 dengan lebarnya 8,6. Enter. Nah, ini kartunya sudah sesuai dengan ukuran kartu ID card.
tinggal kita atur tengah-tengah aja. Oke, jadi jaraknya tengah-tengah. Ukuran ini kan udah lebih besar dari alat potongnya ya, jadi nanti bisa kita potong dua, dan sekarang tinggal kita print. Untuk cara printnya sama seperti dengan yang di Corel, jadi kita menggunakan print dengan resolusi tinggi ya. Jadi di print ini kita pilih properties, terus ukuran kertasnya adalah ID card atau 20 x 30 cm. Bisa juga kita custom ya supaya lebih detail. Jadi kita pilih di sini ukurannya jadi 20 x 30 cm. Oke. Kemudian untuk standar printnya kita pakai high kualitas yang tinggi ya. Dan untuk sistemnya menggunakan sistem mirror, sama seperti yang di Corel. Jadi kita cari dulu. Di sini ada more option. Nah, di sini tempatnya kita klik mirror image. Jadi gambar yang kita print ini keluarnya kebalik. Supaya bisa kita dibuat menjadi ID card, jadi harus dibalik gambarnya. Dan di Microsoft Word ini ada pilihannya adalah pakai pilihan mirror image ini teman-teman. Setelah semua kita atur oke, kemudian kita print. Oke, ini hasil printnya udah high resolusi ya, udah bagus. Jadi gambarnya kebalik ya. Kalau dibalik begini baru terlihat normal, karena ini kan bagian yang akan dipasang di bantalan ID card-nya. Setelah itu kemudian tinggal kita potong kertas ID card yang sudah di print. Sisanya masih bisa kita gunakan teman-teman. Kita potong juga untuk bantalan ID card-nya. Jadi bisa menggunakan sisa-sisa bekas yang udah kita gunakan ya, karena ini kita hanya membuat contoh satu kartu saja. Jadi dipotong kira-kira seukuran lebar dari kartu vaksin ini, tapi dilebihkan sedikit supaya ada jarak untuk potongnya. Kemudian dipotong dua ya. Setelah itu tinggal dipasang ke bantalan ID card. Tapi jangan lupa dibuka ya lapisan tipisnya. Kemudian tinggal kita paskan saja ukuran dan posisinya di atas bantalan dari ID card itu, bantalan PVC-nya. Jadi untuk ID card kartu vaksin ini adalah dua sisi ya. Nah, setelah udah selesai dipasang, sudah pas, kemudian tinggal kita laminating. Cukup gampang teman-teman. Tinggal laminating beberapa kali, kartu itu udah melekat kuat. Kemudian kita potong dengan menggunakan mesin plong atau alat plong ID card. Jadi tinggal dipaskan posisi kartu.
Jadi paskan dengan posisinya dengan mal dari alat potong ya. Kalau udah pas kemudian tinggal dipotong. Dan setelah dipotong kita bisa buka bagian kertas yang kasar tadi. Setelah dibuka akan kelihatan hasilnya udah bagus dan kilap. Jadi seperti inilah cara membuat ID card teman-teman, baik yang satu sisi maupun yang dua sisi ya. Jadi hanya dengan menggunakan peralatan sederhana saja kita bisa membuat ID card dalam jumlah banyak dan sedikit, hanya dengan menggunakan peralatan sederhana dan terjangkau. Jadi itulah kenapa prospek untuk membuat kartu ID card ini sebagai peluang bisnis itu sangat menguntungkan, karena peralatan yang digunakan ini sangat sederhana teman-teman. Jadi alat-alat yang digunakan hanya alat potong ini aja yang harganya agak mahal, dan itu pun cepat kembali modalnya. Jadi kalau kita menghitung untuk harga bahan dan peralatan untuk usaha ID card ini sangat terjangkau sekali ya. Dari harga bahan PVC sama kertas ID cardnya itu tadi sekitar 300.000. Kemudian untuk alat plong dan potongnya, kalau dulu saya beli hanya 250.000 ya, sekarang mungkin sekitar 600.000. Jadi tidak sampai 1 juta lah untuk bahannya ini dan alatnya. Sedangkan untuk bahan PVC sama kertas ID card satu pak itu isinya ada 50 set. Per setnya itu terdiri dari 3 lembar. Artinya 1 lembar kertas ID card untuk lapisan atasnya, kemudian 1 lembar lagi untuk lapisan bawahnya, sama 1 bantalan ID cardnya ya yang berbahan PVC itu. Jadi dari 1 set bahan ID card ini bisa membuat 10 kartu seperti yang terlihat di video ini ya. Di sini saya membuat sekitar 600-an kartu ya. Untuk harga kartu ini kalau di tempat saya saat ini itu minimal 10.000 per 1 kartu. Itu dengan harga yang sangat murah ya kalau untuk pembuatan dalam jumlah borongan. Lain lagi harganya dengan orderan yang jumlah sedikit. Jadi misalnya orang buat di bawah 10, harganya bisa 15 sampai 25.000 teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah bisnis yang sangat prospek, karena dengan kita mengerjakan 3 set sudah kembali modal ya. Apalagi kita bisa mendapat orderan sampai puluhan dan bahkan ratusan. Itu untungnya sudah mencapai puluhan kali lipat. Seperti yang saya buat saat ini adalah mencapai 600 buah kartu. Dan bisa teman-teman hitung sendiri, kalau seandainya per kartunya itu terjual dengan Rp10.000, dikalikan 600 biji ya. Jadi itulah gambaran singkat bagaimana prospek dalam usaha membuat kartu ID card ya. Semoga video ini bermanfaat dan memberi motivasi bagi teman-teman yang memulai bisnis di bidang percetakan dan printing.
Bagi teman-teman yang berminat dalam usaha percetakan dan printing, ikuti terus channel ini karena kita akan selalu membagikan informasi dan video tentang percetakan dan printing. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini teman-teman. Ikat. Ini desain paling mantap nih selama 3 kali buat.